takut. Aduh, saya bilang, ini kalau nggak diperiksa malah dia bisa lebih cepat meninggal gitu. Karena resikonya tinggi. Pasti teman-teman punya lah yang curin juga harusnya dekat-dekat 17 Agustus ini ya. Coba yang di bawah deh. Nah, ke bawah aja, ke bawah. Ini by the way, data-data dari rumah sakit udah masuk ya. Jadi satu saya tuh ada data-data CT scan apa udah masuk ke database kita ya. Bisa dilihat. Dan itu nanti jadi kayak masuk ke account-nya teman-teman. Jadi teman-teman bisa kayak bisa lihat rekening bank gitu. Ini bisa lihat data kesehatan dimanapun diceknya. Di rumah sakit A, di laboratorium B, di rumah sakit C, di puskesmas D, semua data kesehatannya bisa masuk jadi satu file di satu sehatnya teman-teman ya. Coba next slide aja, saya mau lihat nanti tampilannya next slide, ini rumah sakit yang masuk ya, data yang udah masuk, terus next slide, next slide. Nah, itu nanti kayak gitu tuh. Ya. Jadi bisa kelihatan tekanan darahnya berapa, gulanya berapa, begitu diklik ada trennya, datanya. Ya. Ini mudah-mudahan diluncurkan juga bulan ini. Jadi kayak yang suka lari, kayak saya pakai Garmin nanti bisa kelihatan. Ya. Ini modelnya udah saya setujui, nanti bisa kelihatan. Jadi seenggaknya gula darah, tekanan darah, kolesterol bisa masuk, dan kalau ada tren nanti trennya juga bisa kelihatan, batas bagusnya mana, ini yang bahayanya mana, dan nanti mungkin kita kasih AI sedikit gitu. Jadi kalau misalnya udah tinggi, mesti ngapain aja? Kontak dokter Dante, ini nomor teleponnya misalnya gitu ya. Oke, itu aja sih. Saya hanya pesan buat teman-teman, mudah-mudahan dengan adanya inisiatif ini, lebih banyak lagi masyarakat Indonesia yang bisa hidup sehat dan usianya panjang. Gitu ya. Udah, silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Menteri. Kami buka sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama ini, untuk 3 penanya dulu, silakan sebutkan nama, media, dan ditujukan kepada siapa. Di sebelah kiri saya cukup banyak, bisa teman-teman bantu. Oh ya. Silakan, mungkin satu-satu dulu yang pertama. Paling ujung dulu mungkin, silakan. Selamat siang, perkenalkan nama saya Linda dari Koran Jawa Pos. Sebelumnya saya mengapresiasi atas program CKG ini. Ini program yang menurut saya dramanya tidak banyak ya Pak Menteri dibandingkan dengan programnya Bapak Presiden yang lain gitu kan. Nah, tapi sayangnya Pak Menteri ketika kita melihat data dari yang dipaparkan Bu Endang tadi, ini masih ada mereka yang tidak tahu CKG, padahal surveinya itu di kota-kota besar seperti Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, dan Makassar. Ini kan sangat ironis sekali, program yang tidak banyak drama gitu kan, tapi masih ada orang yang tidak tahu nih, oh ada CKG dan itu di kota-kota besar. Terus yang kedua, mereka juga merasa tidak butuh untuk CKG ini. Nah, yang ingin saya tanyakan, ini ada bagaimana ke depannya gitu kan. Pemeriksaan ini kan membutuhkan kesadaran dari masyarakat untuk periksa, untuk meluangkan waktu di sela kesibukan datang ke FKTP, ke puskesmas gitu kan untuk memeriksakan. Nah itu ke depan akan seperti apa untuk menambah lagi gitu. Terus yang kedua, saya pernah melakukan liputan Pak Menteri. Jadi waktu itu saya menghubungi Kepala Dinas Gorontalo kalau nggak keliru. Nah, Kepala Dinasnya ini bilang bahwa keberhasilan di sana itu salah satunya adalah dari kepala daerah yang turut serta melakukan CKG. Jadi kepala daerahnya itu turun langsung. Nah, untuk daerah-daerah lain seperti apa? Mungkin political will-nya pemerintah daerah gitu kan, pemerintah Kemenkes melihat pemerintah daerah ini apakah mendukung program CKG ini. Terus yang ketiga terkait dengan ketika tadi Pak Iwan sudah mengatakan ada potensi lonjakan lonjakan dari pasien, lonjakan orang yang mengetahui bahwa dia sakit. Nah, FKTP kita, dokter-dokter kita apakah itu sanggup gitu, dalam artian seperti ini, ketika saya tahu bahwa saya sakit gitu kan, saya harus berobat, tapi ketika berobat harus harus antre lama, harus membutuhkan waktu yang panjang gitu Pak Menteri. Nah ini ke depannya akan seperti apa untuk mengatasi lonjakan pasien ini? Terima kasih. Untuk yang pertama, itu butuh sama teman-teman, makanya saya bilang ke
Mas Aji, supaya bantu ini mempopulerkan. Kan ini program bagus dan kalau saya bilang, ini dampaknya ke nyawa kan. Jadi kan harusnya prioritasnya tinggi. Udah nanti bikin lomba. Wartawan-wartawan yang bisa mendramatisir ini positif, gitu positif tapi ya, itu kan. Positif sehingga orang mau. Kan susah kan, drama negatif lebih gampang dari drama positif kan. Bikin berita negatif, saya kan sering sekali kena inilah berita-berita negatif itu langsung nyebarnya kemana-mana sampai ke ibu, ke anak, ke segala macam nyebar gitu. Tapi kalau positif susah. Saya bilang Mas Aji bikin lomba. Jadi ini wartawan-wartawan yang bisa bikin berita positif ini nanti lomba nanti Mas Aji bilang ya dikasih hadiah sama kita gitu ya untuk bisa membantu mempromosikan CKG. Ya, mulai dari wartawan yang ada di sini aja Pak Aji ya. Itu yang pertama. Nah, nomor yang kedua memang nanti ini butuh betul yang bagus tuh kepala daerahnya komit. Itu tugasnya Bu Endang, saya bilang Bu Endang yang bisa membuat kepala daerah itu komit, ya kita mesti rajin advokasi, tapi juga mesti koordinasikan sama Kemendagri. Ya. Jadi sudah beberapa kali sih ketemu, tapi PR kita masih harus lebih agresif lagi. Harus lebih agresif lagi. Itu PR-nya kita. Jadi terima kasih udah diingatkan. Yang ketiga, nanti gimana? Nah kita udah lihat tuh, nanti pasti akan ada lonjakan sedikit di orang yang masih minum obat dan mungkin sebagian di rumah sakit. Mungkin sebagian di rumah sakit. Tapi dalam jangka panjang harusnya nanti akan plateau lagi. Kenapa? Jadi orang nggak akan ke rumah sakit. Orang akan hidup sehat. Gitu ya. Dulu saya tadi baru sama Menteri PPA. Ya, Menteri PPA itu juga gitu. Aduh Pak, saya gini. Udah Bu, Ibu hidup sehat aja. Saya kenalin sama Dokter Dante. Katanya supaya bisa ngobrol, bisa apa. Dia sekarang jadi sehat sekali. Jadi udah nggak pernah kemana-mana lagi ya. Jadi saya berharap nanti kalau udah terkontrol, akan ada kenaikan sedikit pasti. Kebutuhan obat juga lebih banyak. Tapi kalau sudah, udah tahu nih hidup sehat penting. Karena ini kan prioritas nyawa kan ya. Teman-teman ini mungkin bantunya adalah darah tinggi, gula darah, kolesterol, orang suka anggap remeh, nggak apa-apa, saya masih enak, masih segar gitu. Saya periksa takut, aduh, saya bilang ini kalau nggak diperiksa malah dia bisa lebih cepat meninggal gitu, karena risikonya tinggi. Pasti teman-teman punya lah yang pernah kena stroke sama kena serangan jantung meninggal. Saya aja waktu usia 50-an banyak temannya kena. Jadi titipnya itu aja ya ke teman-teman untuk bantu. Nanti kita bikin programnya lah, biar wartawan juga menarik, yang bisa nulis, kemudian di view, ditaruh di digital, di view 100.000, berapa, view 500.000, berapa, view 1 juta, berapa, gitu ya. Tapi in a positive way. Silakan, ada lagi. Ya, berikutnya silakan Detikcom ya. Setelah itu lanjut Antara ya. Selamat siang Bapak Menteri, perkenalkan saya Averus dari Detik.com. Mungkin singkat saja.